Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja dana BOS. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat.
Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai yang SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.
Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi.
adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIPLAH yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIPLAH merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena bisa sesuai dan tersedia. SIPLAH yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIPLAH yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIPLAH merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian non-tunai hanya sesuai dengan tersedia. SIPLAH yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIPLAH yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIPLAH merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat.
Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.
Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi.
adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah dana dia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan.
Bapak Ibu para partisipan yang sudah bergabung dalam ruang virtual pagi ini, kami mohon Bapak Ibu menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Kami juga menghimbau Bapak dan Ibu untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan selalu menggunakan masker apabila Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini secara berkelompok dalam satu tempat dan satu akun Zoom. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon Bapak dan Ibu juga menonaktifkan nada dering pada telepon genggam atau gawe yang berada dekat dengan perangkat laptop, komputer yang Bapak Ibu gunakan, atau menonaktifkan notifikasi pada WhatsApp Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dali yang akan memandu acara pembukaan sosialisasi pada pagi hari ini. Saya akan menyapa para tamu undangan yang telah bergabung, baik secara langsung maupun dalam ruang virtual pagi hari ini. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Ainun Naim. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Wiwin Darbina, SE MMSI. Para narasumber yang sudah bergabung dengan kami dalam ruang virtual, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Kepala Dinas pada kementerian atau lembaga terkait dalam wilayah regional 4. Yang meliputi Provinsi Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pembukaan sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau SIPLAH tahun 2020 untuk wilayah regional 4. Pada hari ini, Kamis, 6 Agustus tahun 2020. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube SIPLAH Kemendikbud dan televisi Edukasi News. Mengawali rangkaian acara pembukaan pagi ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berada di ruangan ini maupun di ruang virtual, kami mohon untuk berdiri dengan sikap sempurna.
silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, seraya memohon Allah untuk memohon ridhonya Allah Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa, dan doa akan dipandu oleh Bapak Hasan Habibi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tundukkan hati sejenak, seraya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini mendapatkan ridho dan barokahnya. Izinkan kami memimpin doa secara Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama non-Muslim, silahkan mengikuti dan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar hamparan luas bumimu ini semata-mata menjadi ruang sujud kami. Ya Allah, ya Rabbi, apalah arti dari tubuh dan jasad kami kecuali sebagai sarana untuk beribadah ke hadirat-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, apalah makna dari nafas kami yang kadang tersenggal mengejak asma-Mu kecuali untuk menghembuskan doa menuju langit-langit-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, kami sadar bahwa kami adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, dengan penuh segala kekhilafan. Oleh karenanya ya Allah, ampuni kami, bersihkan tangan-tangan kami, kaki kami, mata dan telinga kami, hidung dan mulut kami, yang kesemuanya seringkali berlumuran dosa dan kesalahan. Mohon jernihkanlah hati kami, agar senantiasa berzikir menyebut asma-Mu. Di setiap ruang hati yang ada hanyalah Engkau. Ya Allah, ya Rabbi, mohon berkahi para pendidik-pendidik kami, murid-murid kami, orang tua kami, supaya mereka senantiasa dikaruniakan keberkahan, kesehatan, dan sekaligus juga ketenangan hati menghadapi pandemi COVID kali ini. Angkatlah virus dan pandemi ini ya Rabbi, agar kami tetap terjalin senantiasa ukhuwah, silaturahimi, dan tentunya tetap berikhtiar semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan. Ya Allah, ya Rabbi, berkahilah semua pendidik-pendidik kami, dan juga semua pihak yang hari ini berkumpul di ruangan virtual ini, supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal ulama'i wal amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SE, MMSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Sekretaris Dijen PAUD Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati perwakilan narasumber dari kementerian lembaga terkait, yang saya hormati Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota, yang saya hormati
para kepala dinas kementerian lembaga terkait, yang saya hormati para perwakilan kepala satuan pendidikan, yang saya hormati direksi 6 mitra pasar daring Siplah, yaitu PT Inti, PT Toko Ladang, PT Metra Plaza, PT Persona Edu, PT Erika Book House, PT Digital Global Niaga, serta seluruh hadirin yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi Siplah melalui Zoom Cloud Meeting maupun menyaksikan melalui channel YouTube. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan walafiat secara virtual untuk mengikuti acara sosialisasi sistem informasi pengadaan di sekolah atau Siplah lintas Kementerian Lembaga tahun 2020. Bapak Sekjen yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa di sekolah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengembangkan sistem informasi pengadaan sekolah atau Siplah sejak tahun 2019 untuk digunakan oleh satuan pendidikan dalam pengadaan barang jasa secara daring, dan sampai saat ini ekosistem Siplah telah melibatkan lebih kurang 63.000 sekolah, 11.000 penyedia, dan 200.000 item barang jasa. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa di satuan pendidikan dan rilis data pokok pendidikan Dapodik tahun 2020, Kementerian Pendidikan Kebudayaan bersama 7 kementerian lembaga terkait, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Kemenko PMK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM melakukan kegiatan sosialisasi secara virtual melalui Zoom meeting dalam 4 regional. Bapak Sekjen yang kami hormati, kegiatan sosialisasi Siplas lintas Kementerian Lembaga tahun 2020 dilaksanakan 4 regional mulai tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus. Saat ini adalah regional yang terakhir. Regional pertama tanggal 3 Agustus dengan jumlah total peserta yang mendaftar sekitar 4.119 peserta berasal dari wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Regional 2 pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan jumlah total peserta yang mendaftar sekitar 5.086 peserta berasal dari wilayah Provinsi Bengkulu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Riau. Regional 3 pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan jumlah total peserta yang mendaftar sekitar 1.598 peserta berasal Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Regional 4 tanggal 6 Agustus pada hari ini dengan jumlah total peserta yang mendaftar sekitar 1.602 peserta berasal dari wilayah Provinsi Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara. Bapak Sekjen yang kami hormati, materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi sistem informasi pengadaan sekolah regional 1 dan 4 antara lain sebagai berikut. Pertama, pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan dalam kerangka kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dari LKPP. Ya, kedua adalah pengadaan barang jasa di satuan pendidikan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, pengadaan barang jasa di satuan pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 dari Sekretariat Dirjen PAUD Dikdasmen dan Biro Umum dan PBJ Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Yang keempat, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam PBJ di satuan pendidikan dari Kemenkop dan UKM. Yang kelima, kemudahan perizinan online melalui OSS bagi UMKM dari BKPM.
Yang keenam adalah upaya transportasi digital bagi pelaku UMKM dari Kementerian Kominfo. Yang ketujuh, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dari Kementerian Perdagangan. Yang kedelapan adalah industri kecil menengah dalam PBJ di Satuan Pendidikan dari Kementerian Perindustrian. Yang terakhir adalah sekilas siplah dari 6 mitra pasar daring, yaitu PT Inti, PT Toko Ladang, PT Metra Plaza, PT Pesona Edu, PT Eureka Books House, dan PT Digital Global Niaga. Perlu kami laporkan kepada Pak Sekjen bahwa para narasumber akan menyampaikan materi paparan sosialisasi di tempat masing-masing melalui media virtual dan sebagian secara langsung dari Bogor. Serta perlu kami sampaikan hasil live streaming Siplah Regional 1 yang telah dilaksanakan hari Senin tanggal 3 Agustus pada akun YouTube Siplah Kemdikbud dan akun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kurang lebih 50.000 penonton atau viewer. Bapak Sekjen yang kami hormati, demikian dapat kami laporkan dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam tersenggalanya kegiatan sosialisasi SIM Informasi Pengadaan Sekolah lintas kementerian lembaga. Untuk selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon perkenan Bapak Sekjen Kemdikbud memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Siplah lintas KL tahun 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama arahan sekaligus pernyataan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau Siplah tahun 2020 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat Profesor Ainun Naim. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pimpinan atau perwakilan dari kementerian dan lembaga, antara lain ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kemenkominfo, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Umum, dan semua pimpinan, para kepala dinas, dan peserta sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau Siplah lintas kementerian atau lembaga tahun 2020. Alhamdulillah pada pagi ini kita melaksanakan acara sosialisasi penggunaan Siplah lintas kementerian dan lembaga yang diikuti sebagaimana tadi dilaporkan oleh Bapak Kepala Biro Umum, oleh seluruh kepala dinas atau yang mewakili dan satuan pendidikan atau sekolah, perwakilan dari sekolah, dan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi telah diminta oleh pembawa acara untuk membuka acara sosialisasi ini, maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Siplah lintas kementerian dan lembaga tahun 2020 kita nyatakan telah dibuka. Selanjutnya saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi kerjasama dari berbagai lembaga dan kementerian
LKPP dan berbagai kementerian dan lembaga yang tadi telah saya sebut dalam penyempurnaan dan juga sosialisasi sistem informasi pengadaan sekolah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, satuan pendidikan atau sekolah sebagai entitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan penggunaan dana untuk mengadakan atau belanja barang dan jasa untuk melayani layanan pendidikan, untuk melayani masyarakat dalam hal pendidikan. Penggunaan atau pengelolaan dana tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada akhir ini tantangan khusus dengan pandemi 19 yang penuh kegiatan keadaan memburuk ke depan, unsur kegiatan dan untuk itu kita harus melaksanakan dan menjalankan kita cepat dan pemerintah itu si pengadaan dan jasa ini menjadi itu kan penting jasa juga di prioritas barang berikan distribusi meningkatkan usaha ibu-ibu lain kita juga tantangan lain misalnya yang di pendidikan lakukan pengelolaan kemudian bagaimana akan baik Pres tahun 2012 pengadaan jasa ikan juga terkait yang dan setelah pengeluaran pemerintah dan pemerintah untuk itu meningkatkan barang, meningkatkan Kementerian Budaya mengembangkan masih di tahun 2000 oleh dan dalam barang dan secara sistem menghadapi tantangan sekarang. Sistem digunakan pengadaan dan jasa pendidikan
Kemudian Kementerian Kebudayaan Peraturan Pendidikan dan Nomor 14/2020 tentang penggunaan oleh satu. Dalam susunan ini koordinasi dengan Mendagri sebagaimana itu dalam 14/2020 mengenai pelaku akan dilakukan kepala dan penyelesaian pengadilan mengatur cara pengadaan mulai 60 juta, 10 juta, 2 dan di 100 juta dibuat lebih kondisitas pendidikan. Perlu pendidikannya hanya 50, jadi mencari hibah sehingga seluruh satuan oleh aturan kebudayaan. Yang cakup sekolah 200.000 menjadi 4 satuan pendidikan yang pendidikan penting dalam materi ini dan satuan pendidikan memberi ke MKM untuk memasarkan barang di usaha. Tentunya Menteri Kebudayaan ikan sesuai Perpres 16/2020 yaitu dan efektif, efisien, transparan, bersaing, dan ini dinyatakan aturan pendidikan nomor 2020. Kemudian peraturan diatur 14 wajib daring yang melakukan pengadaan barang dan jasa tidak memiliki koneksi atau akses internet untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui SIPLA. Kemudian sesuai dengan semangat kita memberikan fleksibilitas kepada sekolah, ya, Merdeka Belajar, pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan melalui SIPLA ini mempunyai fleksibilitas, namun tetap harus memperhatikan hal-hal penting terkait dengan prinsip-prinsip yang saya sebut tadi. Secara detail, penerapan prinsip-prinsip transparan, adil, akuntabel tadi dilakukan dengan cara
Pertama, satuan pendidikan harus mencari data atau informasi atas kewajaran harga barang atau jasa melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kedua, harga transaksi ini meliputi harga barang atau jasa, ditambah biaya pengiriman, dan juga ditambah pajak apabila ada. Sehingga ketika satuan pendidikan melakukan perbandingan untuk menguji kewajaran, harus melihat keseluruhan harga tersebut, tidak sebagian saja. Satuan pendidikan harus memperhatikan kualitas perbandingan ini sehingga memperoleh harga yang wajar. Terhadap barang-barang misalnya buku yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka ketentuan ini harus diikuti, ya, ketentuan yang berlaku harus diikuti. Dan penyedia barang dan jasa yang dipilih harus dapat dipercaya oleh satuan pendidikan, karena pasar daring seperti pasar pada umumnya, ya, pendaftaran penyedia dan juga pendaftaran barang dan jasa relatif bebas, tidak diatur oleh peraturan ini. Dengan demikian, tidak seluruh barang yang ditawarkan oleh mitra pasar daring melalui Siplah semata-mata langsung dapat dibeli begitu saja, tetapi harus tetap dilakukan evaluasi baik aspek kualitas maupun aspek. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, Siplah didesain untuk memudahkan satuan pendidikan dan penyedia untuk melakukan transaksi. Penyedia diberikan kemudahan dalam melakukan proses pendaftaran yang dilakukan secara mandiri dengan hanya mengisi identitas penyedia seperti NIK, NPWP, dan verifikasi cukup melalui surat elektronik atau email. Dengan adanya Siplah, UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas pasarnya secara nasional dengan adanya kepastian pembeli, yaitu satuan pendidikan, dan kepastian pembayaran, dalam ini dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan. Upaya peningkatan partisipasi UMKM dalam Siplah ini sangat diperlukan, karena sampai saat ini jumlah UMKM yang terdaftar dalam Siplah masih relatif kecil dibanding dengan jumlah satuan pendidikan yang melakukan transaksi. Upaya peningkatan peran serta UMKM ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang secara langsung melakukan fungsi pembinaan serta pendampingan terhadap UMKM tersebut dan memberikan kemudahan dalam regulasi peran serta UMKM dalam Siplah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana perekonomian baik secara makro maupun secara mikro mengalami penurunan, kita harus mampu memanfaatkan peluang dan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan UMKM. Pendampingan terhadap UMKM diperlukan sehingga UMKM dapat memanfaatkan sistem daring untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan usahanya. Ada satu hal lagi yang penting saya sampaikan di sini berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 dan pelaksanaan layanan pendidikan. Dalam kesempatan ini, karena saya lihat juga ada sesi yang diisi oleh Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan diikuti oleh kepala dinas, mohon kami juga diberi informasi tentang bagaimana layanan pendidikan di berbagai daerah dilaksanakan, baik yang dengan PJJ maupun dengan tatap muka, dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan juga bagaimana kemungkinan berbagai daerah dengan berbagai kondisi, apakah dia di zona hijau, zona kuning, dan lain sebagainya, melaksanakan layanan pendidikan ini. Apakah tatap muka misalnya dapat dilaksanakan di zona kuning, atau sejauh mana pelaksanaannya selama ini, baik di zona hijau, zona kuning, oranye, dan selanjutnya.
Informasi-informasi ini sangat kami perlukan, mohon nanti bisa disampaikan ke khususnya Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dalam kesempatan sosialisasi ini, agar kami dapat membuat kebijakan ya terkait dengan pelaksanaan layanan pendidikan di era pandemi ini dengan lebih tepat. Sosialisasi ini kami laksanakan tentu bersama dengan kementerian dan lembaga ya yang membina UMKM, dan untuk itu kami menyampaikan sekali lagi penghargaan dan terima kasih. Upaya ini juga untuk membangun sinergi antar kementerian dan lembaga untuk sama-sama meningkatkan layanan pendidikan dan juga mengembangkan ekonomi serta UMKM. Kami berharap melalui kegiatan ini satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal dapat menggunakan Siplah untuk proses belanja barang dan jasa dan untuk operasional satuan pendidikan ya. Dan secara umum dapat melaksanakan pengelolaan layanan pendidikan dengan lebih baik. Kemudian kita juga berharap penyedia yang terdaftar dalam Siplah khususnya UMKM lokal di wilayah satuan pendidikan juga mengalami peningkatan. Demikian saya sampaikan berbagai arahan mengenai penggunaan Siplah dan pengelolaan belanja barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi dan juga partisipasi berbagai kementerian dan lembaga. Demikian saya akhiri, apabila ada yang khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan kondisi terkini pelaksanaan sosialisasi regional 1 sampai dengan 4 oleh Bapak Triantoro dari Biro Umum dan PBJ. Kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ainun Naim. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SE MMSI. Yang kami hormati PLT Kapus Datin, Bapak Hasan Habibi, dan hadirin yang hadir di dalam Zoom meeting dan YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami atas nama panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga dan 6 mitra pasar daring yang dari hari pertama pada tanggal 3 Agustus sampai dengan hari ini tanggal 6 Agustus telah berpartisipasi untuk keselenggaraan terus suksesnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi Siplah lintas kementerian lembaga tahun 2020. Ada 8 kementerian yang perlu kami apresiasi dan kami ucapkan terima kasih. Yang pertama dari LKPP, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkop UKM, Kemenko PMK, BKPM, Kemenko Minfo, Kemendak, Kemenperin, dan 6 mitra pasar daring.
keseluruhan dari Kementerian Lembaga telah turut menggerakkan, mengikutsertakan dinas-dinas terkait yang ada di daerah, yaitu antara lain dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian juga dari Dinas Perdagangan Provinsi Kabupaten Kota, Dinas Perindustrian Provinsi Kabupaten Kota, dan juga Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di provinsi. Perlu kami laporkan pada Bapak Sekjen bahwa sampai dengan pagi hari ini, hari Kamis, yang sudah mendaftar dan mengikuti kegiatan sosialisasi Siplah lintas Kementerian Lembaga ini untuk Regional 1, total peserta 4.203, Regional 2 4.043, Regional 3 2.647, dan Regional 4 hari ini 2.122. Jadi total sudah 13.015 orang yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Perlu kami laporkan pada Bapak Sekjen, Bapak Kepala Birum, dan Kapus Datin bahwa metode yang kami siapkan melalui Zoom meeting yang sampai pagi hari ini sudah ada 1.000 yang ada di room Zoom meeting, dan juga untuk yang di media YouTube mungkin kami laporkan secara singkat. Untuk di Regional 1 untuk melalui YouTube Kemendikbud ada 3.774, untuk melalui Siplah Kemendikbud 5.873 penonton, dan untuk TVA 4.940 penonton. Kemudian untuk Regional 2, Siplah Kemendikbud 3.409 penonton, untuk melalui Kemendikbud RI, YouTube Kemendikbud RI ada 1.380 penonton, dan untuk Regional 3 yang kita laksanakan kemarin hari Rabu, untuk yang melalui Siplah Kemendikbud ada 11.907 penonton, dan untuk YouTube Kemendikbud ada 7.660 penonton, dan juga untuk TV Edukasi ada 767 penonton. Jadi secara keseluruhan mungkin kami bisa melaporkan pada Bapak Sekjen bahwa sampai dengan pagi hari ini, selama 4 hari pelaksanaan sosialisasi Siplah lintas Kementerian tahun 2020 ini telah mengikutsertakan sekitar 60 narasumber dan sekitar 13.000 lebih peserta melalui Zoom meeting dan 30.000 peserta melalui akun channel YouTube. Demikian Bapak Sekjen yang perlu kami laporkan, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kementerian Lembaga yang telah mendukung kegiatan ini secara lancar, dan nanti sampai dengan akhirnya nanti siang dengan sesi yang terakhir nanti dari Mitra Pasar Daring. Terima kasih, mohon maaf apabila khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian kegiatan sosialisasi Siplah tahun 2020 telah secara resmi dibuka. Selanjutnya, untuk membahas lebih lanjut mengenai Siplah, sesaat lagi kita akan ikuti bersama bincang-bincang dengan para narasumber yang luar biasa, yang akan dipandu oleh rekan saya, Indah Novita. Untuk itu, kami mohon Bapak Ibu tetap bergabung bersama dengan kami. Pastikan jaringan internet di lokasi Bapak Ibu tetap stabil, sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti dengan seksama bincang-bincang yang akan dimulai sesaat lagi. Selamat mengikuti. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan.
Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah memang SIP. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui SIP-lah dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi SIP-lah itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita hanya pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat, kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan SIP-lah untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan SIP-lah, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer, jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan SIP-lah untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi SIP-lah karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. SIP-lah memang SIP. SIP-lah memang SIP. SIP-lah memang SIP. Proses pengadaan barang dan jasa di sekolah kini lebih mudah karena dilakukan secara online. Dengan sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIP-lah, pihak sekolah lebih leluasa mencari perbandingan harga. Tidak hanya itu, prosedur pencarian barang hingga pembayaran berlangsung lebih cepat tanpa dipungut biaya apapun. Pihak sekolah pun dapat mendokumentasikan bukti transaksi secara tepat. Data transaksi pengadaan di sekolah secara real time membantu Kemendikbud mengambil kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa. Penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa di sekolah melalui dana BOS juga telah mendorong UMKM dan penyedia lokal ke pasar nasional. Dengan SIP-lah, mereka mendapatkan data pembeli yang terverifikasi oleh Kemendikbud.
dan platform SIP-lah menjamin kepastian pembayaran secara online karena pihak sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. Saya berbisnis furniture ini sudah dimulai dari tahun 2007. Beda bisnis dulu dan sekarang yang paling signifikan adalah jumlah pemain bertambah namun terbatas. Saya seperti katak dalam tempurung karena minimnya informasi yang saya dapatkan. Kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya SIP-lah saya bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di sekolah, bahkan sampai seluruh wilayah Indonesia. Saya usaha catering sudah sekitar 5 tahun. Selama ini masih dalam sistem offline, jadi penjualan masih biasa-biasa saja. Setelah bergabung di SIP-lah 1 tahun belakangan ini, usaha saya semakin meningkat. Sistem online-nya membuat kami lebih dapat informasi sekolah-sekolah mana yang membutuhkan catering. Transaksinya sangat mudah, cepat, sehingga membuat usaha kami semakin lancar. Saya mengerjakan pakaian seragam anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah sangat membantu. Dengan SIP-lah ini, usaha konveksi bisa berjalan lebih berkembang dan saling menguntungkan. Pembayaran cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan gitu, dan saling menguntungkan. Saya berbisnis bergerak di bidang ATK dan usaha printing. Sekarang saya berasa omset saya itu sejak ikut SIP-lah itu makin naik gitu loh. Jadi SIP-lah ini selain pembayaran juga bagus dan lancar, jadi saya juga sekarang bisa tidur dengan pulas tanpa harus khawatir kapan saya dibayar. SIP-lah memang SIP. 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 SIP.